written on his heart. Majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Christ Jesus paid it all. Awake my soul, awake my soul, and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. It's all your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata.
telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kita bisa melewati seminggu ini dengan sangat baik. Akhirnya kita bisa kembali lagi beribadah. Saya percaya itu pasti karena kasih dan kemurahan Tuhan hingga saat ini kepada setiap pribadi kita. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Dengan sikap berdiri, saya persilahkan saudara-saudara sekalian untuk mengambil waktu teduh terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Amin. Bersama-sama kita membaca bacaan pertanggapan. Saya akan membaca terlebih dahulu dan saudara-saudara sekalian bisa mengikuti. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Bersama-sama. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Lagu pertama mari kita nyanyikan Bapa Kau Setia sebagai pengingat bahwa Tuhan itu selalu setia bersama-sama dengan kita. Dalam kondisi apapun Tuhan itu ada bersama kita.
Tuhan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa hati kami dipenuhi dengan rasa syukur, ucapan terima kasih dan sukacita Tuhan. Karena kami ada saat ini bisa melewati seminggu ini dengan sangat baik Tuhan. Itu karena kasih dan kemurahan Engkau Tuhan. Dan kini hari ini kami ingin lagi beribadah di dalam Tuhan. Tuhan, sebelum kami jauh beribadah, Tuhan ampuni segala dosa yang kami perbuat Tuhan seminggu ini, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dan kini kami siap beribadah Tuhan. Kuduskanlah hati kami, kuduskanlah pikiran kami, agar kami siap memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk. Kita satu hati, kita menyanyikan ada satu sobatku yang setia. Tuhan gak pernah meninggalkan kita, Tuhan ada selalu menemani hari-hari kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
firman Tuhan, kita satukan hati, kita nyanyikan Lingkupiku. Selamat pagi teman-teman, pemuda dan remaja. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk boleh beribadah, menikmati firman-Nya dan menikmati puji-pujian. Dan tiba saatnya kita akan membahas sebuah tema tentang faithfulness, tentang kesetiaan. Ya, ini adalah bagian daripada buah roh. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan tema ini dan kiranya Tuhan memakai semua apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum saya menyampaikan firman pagi hari ini, saya mengundang kita mengambil sikap tenang berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh menolong kami untuk boleh setia kepada Engkau ya Tuhan. Mencintai firman-Mu,
hidup taat kepada firman-Mu dan kepada Engkau. Sehingga kami boleh menjadi remaja dan pemuda yang setia kepada kehendak Tuhan, mencintai Engkau seumur hidup kami. Bantu kami yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang kesetiaan, faithfulness. Memiliki beberapa pengertian teman-teman di dalam kesetiaan ini, yaitu tentang loyalitas. Seseorang yang seseorang yang memberikan dirinya terhadap sesuatu dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga ini berbicara tentang kualitas, yaitu suatu mutu. Orang ini sungguh-sungguh memiliki kualitas hidup yang baik di hadapan Tuhan. Dan kemudian dedikasi, pengabdian, pengorbanan. Dan kemudian tentang kebenaran. Orang ini hidup dalam kebenaran. Itu adalah sifat yang memiliki kesetiaan. Di dalam pengertiannya yaitu tentang loyalitas, kualitas, dedikasi, dan kebenaran. Nah teman-teman, kalau kita lihat ya di dalam Amsal 20 ayat 8, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di dalam Amsal memberikan sebuah pernyataan sekaligus pertanyaan. Di sana dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Seringkali kita menemukan ya teman-teman ya, dalam kehidupan, pergaulan kita, pertemanan kita, kata setia itu sering diartikan setiap lingkungan ada, atau selingkuh tiada akhirnya, kan macam-macam ya setia itu. Karena kenapa diberikan akronim seperti itu? Karena ya sampai hari ini ya, seakan-akan kita susah menemukan orang yang sungguh-sungguh setia. Ya. Setia di dalam segala sesuatu. Baik berbicara tentang Tuhan maupun tentang sesama. Teman-teman, juga berbicara tentang baik. Orang itu bisa saja melakukan kebaikan. Tetapi belum tentu juga dia hidup dalam kebenaran. Orang berbuat baik belum tentu orang yang hidup benar. Setiap orang bisa melakukan kebaikan, tetapi orang itu belum tentu menghidupi kebenaran. Dan di dalam pembacaan ini, Amsal berkata, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Seakan-akan ada sebuah keraguan dalam pertanyaan ini. Kita tidak menemukan yang setia di dunia ini. Tetapi Alkitab sangat jelas teman-teman, bahwa ada seorang pribadi yang sangat setia di dalam mengikut Tuhan, di dalam mencintai firman Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun dia ada di tengah-tengah manusia yang tidak setia, yang tidak hidup dalam kebenaran, tapi dia memilih untuk setia kepada Tuhan. Seperti tadi pengertian daripada faithfulness itu, yaitu seorang yang loyalitas, seorang yang punya kualitas hidup yang baik, seorang yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap firman dan kepada Allahnya, seorang yang hidup dalam kebenaran. Dan siapakah dia? Kita bisa belajar dari kehidupan Nabi Daniel. Nabi Daniel dikatakan seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang setia kepada firman Tuhan, seorang yang setia di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Daniel adalah seorang yang setia pada Tuhan dan dia memiliki garis batas dalam hidupnya. Dia memiliki kehidupan yang sangat-sangat perlu dicontoh dan diteladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman,
Daniel sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan, dia membuat garis batas yang pertama. Apa yang kamu masukkan dalam dirimu. Jadi suatu ketika ceritanya begini. Suatu ketika pada tahun ketiga pemerintah Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Raja Nebukadnezar mengepung kota itu, dan kemudian mereka membawa orang-orang, ya, sebagian orang-orang yang muda, yang pintar, yang hebat, yang jenius, anak-anak bangsawan, anak-anak keturunan raja ke Babel. Bahkan sebagian perkakas dari bait Allah itu dibawa ke Babel, ke tempat dewa-dewi yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Dan suatu ketika orang-orang ini, Daniel dan teman-temannya yang 3 orang, itu diwajibkan untuk makan makanan raja. Dan raja berketetapan supaya mereka semuanya memakan makanan raja, hidangan raja. Karena mereka akan dijadikan sebagai pengurus kerajaan. Orang-orang yang dikasih kesempatan belajar tentang bahasa, tentang aturan-aturan yang ada di kerajaan Nebukadnezar, di kerajaan Babel. Tapi hari itu Daniel tidak melakukan apa yang diharapkan oleh raja. Daniel berkata, "Aku berketetapan untuk tidak menajiskan diriku dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja." Dimintanyalah kepada pemerintah pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kenapa Daniel tidak mau menajiskan dirinya? Karena di zaman itu makanan raja sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi. Setelah itu barulah dimakan oleh raja dan juga pembesar-pembesarnya. Tapi hari itu karena Daniel, orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti hukum Allah, tidak mau menajiskan dirinya dari makanan-makanan raja, sekalipun itu enak, sekalipun itu menggiurkan, sekaligus itu enak buat dilihat, dipandang, bahkan dimakan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia meminta kepada pengurus raja, kepada pegawai raja, mereka dikasih makan sayur atau daun-daun saja. Mereka dikasih sayur, tapi pada akhirnya ketika mereka ditemui, ya dikumpulkan, Daniel dan teman-temannya didapati mereka lebih sehat perawakannya. Mereka lebih gemuk, lebih sehat, sekalipun mereka tidak makan daging. Teman-teman, inilah yang kita lihat dari kesetiaan daripada Daniel. Dia tidak menyajiskan dirinya dengan tawaran-tawaran di sekitarnya. Dia setia kepada firman Tuhan. Dia tahu bahwa dengan memakan itu, bahwa dia juga ikut terlibat atau mempercayai kepercayaan daripada kerajaan Babel, yaitu menyembah dewa-dewi. Dia setia sama Tuhan. Dia memilih makan yang sederhana dengan sayur, tapi pada akhirnya mereka perawakannya terlihat lebih sehat. Bahkan dikatakan, ya, di dalam Daniel 1 ayat 20b itu dikatakan bahwa didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, bahkan dari semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi orang-orang ini karena mereka setia sama Tuhan, juga Tuhan melimpahkan mereka kecerdasan. Tuhan melimpahkan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan. Bahkan dikatakan setiap kali raja meminta kebijakan, hikmat, mereka selalu dimintai pendapat. Raja akan meminta pendapat daripada Daniel dan kawan-kawannya. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Ini adalah bagian pertama yang kita lihat dari Daniel. Dia setia kepada Tuhannya,
sekalipun tawaran dunia menggiurkan, sekalipun tawaran dunia ini menjanjikan, tetapi dia setia kepada Allahnya. Teman-teman, apa yang menjadi tawaran dunia hari ini kepadamu? Apakah dengan cara kita mencari nafkah atau pendapatan income dengan cara yang salah? Mungkin dunia menawarkan dengan cara korupsi tidak benar. Mungkin jangan kita juga belajar menawarkan kita nyontek dan segala macam dengan cara instan. Dunia menawarkan berbagai macam cara. Semuanya ada di dunia ini, apapun yang kita cari ada. Tetapi pertanyaannya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Apakah semuanya itu sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Marilah kita belajar dari Daniel, seorang yang setia kepada Tuhan. Sekalipun dia melihat hidangan itu enak, tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak memakannya. Karena dia tahu bahwa dengan melakukan itu, dia menajiskan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, teman-teman, Daniel membuat garis kepada siapa dia bergantung ketika kesulitan datang, yaitu kepada Tuhan. Ceritanya begini, teman-teman. Suatu ketika Raja Nebukadnezar mengalami sebuah mimpi, mengalami sebuah penglihatan di malam hari dan dia tidak bisa tidur. Dan dia berkata kepada para pembesar, orang-orang ahli jampi, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana di kerajaannya. Berikan aku pengertian, arti dan makna dari mimpi dan penglihatan ini. Maka satupun tidak ada yang bisa mengartikan, memberikan makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar itu. Karena dia adalah raja yang keras, sangar, bisa dikatakan jahat. Dan dia mengatakan, kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpi ini, maka semua orang-orang berhikmat, orang-orang bijak, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu di kerajaan Babel akan dibasmi, bahkan rumahnya diruntuhkan. Maka mendengar hal itu, Daniel menghadap raja. Raja, benarkah hal itu? Titah yang sudah engkau berikan itu. Karena pada zaman itu titah yang sudah diberikan oleh raja, peraturan yang sudah dibuat oleh raja, tidak bisa diubah lagi. Dan raja mengatakan, benar. Setelah raja menjelaskan penglihatan dan mimpinya itu, Daniel bersama teman-temannya memohon kepada Tuhan. Mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Semesta langit yang mengenal rahasia itu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ketika kesulitan demi kesulitan yang ada, ancaman yang ada, ketika Nebukadnezar mengatakan kalau tidak ada yang bisa memberikan pengertian dan makna dari mimpi ini, maka semua orang-orang yang ada di kerajaan Babel akan mati, termasuk Daniel dan teman-temannya. Daniel tidak mengandalkan kekuatannya. Daniel tidak mau mencari cara untuk lari atau menyelamatkan diri. Tetapi dia lari kembali kepada teman-temannya yang 3 orang itu. Memohon kasih daripada Allah, memohon permohonan daripada Allah, memohon belas kasihan daripada Allah. Dan sampai pada akhirnya Tuhan menyingkapkan apa arti dan makna penglihatan itu. Teman-teman, sampai pada akhirnya kalau kita lihat ya, ketika Daniel memberitahukan makna mimpi dan pengertian daripada penglihatan itu, apa yang terjadi? Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dan kemudian atas permintaan Daniel,
raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Jadi kita bisa melihat teman-teman bahwa dari sini ketika Daniel setia di dalam perkara yang mengancam kehidupan mereka, mereka mencari Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka kemampuan untuk memahami makna penglihatan itu, dan akhirnya bukan hanya sekedar itu, juga mendapatkan kesempatan dipromosikan oleh raja yang tidak mengenal Tuhan itu. Dipromosikan oleh Raja Nebukadnezar menjadi penguasa, menjadi kaki tangan daripada Raja Nebukadnezar. Ini adalah sebuah contoh yang baik buat kita, yang perlu kita teladani. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ancaman COVID ini, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, pertanyaannya, kepada siapakah kita berserah? Kepada siapakah kita mencari pertolongan? Kepada siapakah kita percaya? Saya mau katakan kepada teman-teman, percayalah kepada Tuhan. Maka pertolongannya akan nyata dalam hidupmu. Maka keajaiban demi keajaiban akan kau lihat dalam hidupmu. Ketika kita bergantung dan percaya kepadanya. Sekalipun ancaman, sekalipun persoalan hidup ada, tetapi kita memiliki Allah yang jauh lebih besar kuasanya, mengatasi segala persoalan yang ada. Yang ketiga teman-teman, kita belajar dari Daniel. Daniel dikatakan setia sampai mati. Ya. Ketika di zaman Raja Darius, Daniel mengalami ancaman kehidupan yang luar biasa. Karena Daniel pada zaman kerajaan atau zaman Raja Darius, dia salah satu orang ketiga yang sangat memiliki kuasa di kerajaan Babilonia, di kerajaan Darius. Dan teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, iri kepada Daniel. Karena Daniel dikatakan dia adalah orang yang setia. Orang-orang yang iri kepadanya ini, mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan daripada Daniel. Karena dia adalah dikatakan ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian dan sesuatu kesalahan daripada Daniel. Maka mereka melakukan sebuah persengkokolan, membuat undang-undang yang membujuk Raja Darius untuk membuat undang-undang selama 30 hari. Mereka harus, semua warga kerajaan, siapapun harus berdoa kepada Raja Darius. Harus memohon pertolongan kepada Raja Darius. Dan kemudian Raja membuat titah, membuat peraturan itu, distempel, dimeteraikan oleh Raja. Dan ketika titah itu sudah dikeluarkan, tidak ada lagi bisa dicabut oleh siapapun. Karena memiliki kekuatan hukum yang luar biasa. Dan kemudian Daniel tidak mau mengikuti aturan itu. Daniel tidak mau berdoa kepada Raja. Tapi yang Daniel lakukan apa? Dalam kamarnya di atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa ia lakukan. Daniel tidak menghiraukan aturan itu. Aturan dunia yang tidak membawa dia dekat kepada Tuhan. Yang tidak membawa dia mencintai Tuhannya, mencintai firman. Tapi Daniel memilih hidup berbeda dengan orang-orang itu. Sekalipun ancamannya nyawanya. Sekalipun ancamannya adalah hidupnya, kejabatannya.
Kemudian ancamannya adalah mati. Tapi Daniel setia berdoa kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Bayangkan 3 kali sehari dia melakukan itu. Dengan taat, dengan serius di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia didapati oleh orang-orang yang iri kepadanya, dia sedang berdoa, maka dia dilaporkan kepada raja. Dan raja sangat sedih ya ketika yang melakukan itu adalah Daniel. Raja bersedih hati sampai dia mengulur-ngulur waktu sampai sore hari. Dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang pejabat-pejabat itu membujuk raja. Raja, ini titah sudah ada, peraturan sudah ada. Harus ada hukuman. Sanksinya adalah hukuman mati, dibuang ke guang singa. Maka raja dengan berat hati, dia memberikan sanksi itu kepada Daniel. Dan raja mengatakan, kiranya Allah yang engkau sembah itu mampu menyelamatkan engkau. Dan Daniel dibuang ke gua singa. Raja bersedih sampai dia berpuasa sampai pagi hari. Karena Daniel ini adalah orang yang baik, setia kepada raja, setia kepada aturan yang ada di kerajaan, dan juga setia kepada Tuhan. Raja tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang baik, tapi dia bersedih. Karena dengan peraturan yang dia buat, Daniel harus dibuang ke guang singa. Tapi pagi hari, raja berkata, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Wah, sebuah keajaiban yang luar biasa. Di mana Daniel dibuang ke gua singa, tetapi tidak mengalami apa-apa. Dia tetap hidup. Karena dikatakan, kalau teman-teman baca nanti, Daniel mengatakan, Allah sudah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut daripada singa-singa ini. Sehingga hambamu ini diselamatkan oleh Allah Maha Kuasa yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan kemudian Daniel dikeluarkan dari kandang singa dan raja bertitah lagi. Bahkan semua orang-orang yang telah memfitnah atau iri kepada Daniel, mereka harus dibuang ke guang singa. Bahkan dikatakan mereka semua mati, tulang mereka dirembukan oleh singa-singa itu. Dan sampai pada akhirnya raja bertitah lagi bahwa seluruh kerajaan Babilonia, kerajaan, warga kerajaan harus menyembah Allah Daniel. Harus memuji Allah Daniel. Harus taat kepada Allah Daniel. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Kalau kita belajar dari kehidupan Daniel. Ketika dia setia. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya dia menjadi berkat di kerajaan itu, tapi di seluruh kerajaan. Bukan hanya di dalam istana dia menjadi berkat, tetapi di seluruh wilayah kerajaan dia menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dianggungkan. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang-orang mencari Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui kesetiaan Daniel. Teman-teman, saya percaya kalau Anda dan kita dan semua saya juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, taat setia kepada Tuhan, dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak bolos ikut ibadah persekutuan, tidak bolos
untuk membaca firman Tuhan. Tidak bolos untuk berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui apapun yang kita lakukan, melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui studi kita. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Akan menjadi kesaksian luar biasa kepada orang lain. Saya percaya, teman-teman remaja dan pemuda, ketika Anda melakukan sesuatu dengan rasa takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan setiap hari, aktivitasmu setiap hari dengan setia, dengan melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya percaya kekristenan, orang Kristen akan menjadi garam dan terang dan Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan mengenal Tuhan melalui sikap kita. Firman Tuhan mengatakan kita ini adalah kitab yang terbuka dan khotbah yang bisa dibaca oleh setiap orang. Maka bersikaplah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka percaya kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang boleh setia. Kita lihat sebuah video teman-teman, mengisahkan tentang orang yang menyampaikan Injil di tengah-tengah orang, di tengah suku yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka setia sampai mati. Mari kita melihatnya. If the Waodani attack, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Waodani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, promise me you'll say these words to them. What words? The Waodani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua Bia Unumbwa. Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. Bua Bia Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도
바다 끝이라도 나는 괜찮소. 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오. 아버지 나를 보내주오. 나는 달려가겠소. 목숨도 아끼지 않겠소. 나를 보내주오. 아버지 나를 보내주오. 나는 달려가겠소. 목숨도 아끼지 않겠소. 나를 보내주오. 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소. 세상을 구원한 십자가 나도 따라가오. 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신, 이 작은 나를 받아주오. 나도 Teman-teman, biarlah melalui firman ini dan video ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang Kristen diminta untuk setia kepada Tuhan sekalipun nyawa kita taruhannya. Dan percaya Tuhan akan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Melalui firman ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus setia di hadapan Tuhan. Bagaimana kami harus mencintai Engkau seperti Daniel yang setia kepada Engkau sekalipun perjalanan hidupnya tidak mudah. Tetapi dia memilih setia kepada Engkau. Biarlah kami juga boleh belajar Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Engkau, sehingga Engkau boleh memakai kami menjadi berkat bagi bangsa, bagi sesama, dan nama-Mu dipermuliakan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami dan kami boleh terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Anna Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Depi atas firman Tuhan yang begitu baik yang telah disampaikan. Semoga kita nggak hanya mendengar, namun kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Waktunya telah tiba. Dengan hati bersyukur dan rela, marilah kita memberikan persembahan kita melalui scan QR Code di bawah ini, ataupun bisa langsung ditransfer ke rekening GKA Gloria Galaxy. Sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan, teman-teman, hari ini kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh mentransfer. Sekali lagi saya mengundang kita untuk berdoa dan juga berdiri. Kita membawa persembahan ini kepada Tuhan dan kita juga berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kesempatan demi kesempatan
Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengar firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah atas kami, baik berkat jasmani, rohani, bahkan berkat materi Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk boleh memberikan persembahan kepada Engkau, sebagian daripada yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk boleh terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kami. Kami persembahkan hidup kami dengan hidup yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Menjaga perilaku hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa ini. Tuhan pelihara bangsa ini ya Tuhan dengan damai sejahtera, dengan penuh keadilan, dengan penuh ketenangan ya Tuhan. Berkati aparat keamanan ya Tuhan, baik Polri maupun TNI. Biarlah mereka tetap diberi kemampuan oleh Tuhan untuk boleh menjaga ketenangan dan juga ketentraman daripada bangsa ini ya Bapa. Berkati Presiden kami Tuhan dan para wakilnya dan juga para menteri yang ada, pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengupayakan keadilan, kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat dan negara ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan memberkati mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan, upaya tenaga medis untuk boleh menolong korban COVID ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kemampuan, menjaga mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Juga kami mohon setiap yang sudah kena COVID ini ya Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan angkat setiap penyakit mereka. Tuhan pulihkan seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat remaja dan pemuda di tempat ini ya Tuhan, di gereja kami GKA Gloria. Tuhan berkati mereka ya Bapa, di dalam setiap pergumulan yang ada, di dalam setiap studi yang mereka jalani, pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Ajar mereka untuk senantiasa cinta kepada Engkau dan menjadi berkat di dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarlah mereka melakukan segala sesuatu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang setia di dalam mengikuti firman-Mu, menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau di dalam perilaku mereka ya Tuhan. Kami mohon remaja dan pemuda kami menjadi generasi penerus gereja ini, bahkan generasi penerus bangsa ini yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para majelis yang ada dan juga hamba Tuhan, gereja kami Tuhan terus memberkati mereka di dalam segala pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah tetap di dalam pemeliharaan-Mu, di dalam kekuatan Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Puji Tuhan teman-teman, kita tiba di ujung ibadah kita. Sekali lagi saya mengundang kita untuk berdiri. Mari kita memohon anugerah daripada Tuhan. Keselamatan dan pengampunan dari Allah kita dan
kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, damai sejahtera, bimbingan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus, menolong kita untuk boleh setia kepada firman Tuhan, menolong kita untuk setia kepada kehendaknya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.